Kalau tadi Prof sudah mengajak saya untuk komparasi sejumlah transportasi, biarlah Pak Saud dan Pak Said ini lihat spion belakang begitu ya. Saya juga Ya, mau mengajak Prof untuk lihat ya. kaca ke depan nih. Iya, betul. Prof ingat gak waktu 2016 ketika ditanya soal dampak ke depan, Prof menjawab ini akan menjadi straw effect, menyedot perekonomian Jakarta ke Bandung begitu ya. Ini efek di atas efek kalau menurut saya, kalau salah tolong koreksi, bahwa akan ada efek kanibalisme itu. Kalau memang WUS ini berjalan, ada juga yang dimatikan dalam hal ini kereta api yang sudah ada jalurnya, sudah ada rutenya Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, bahkan sekarang ada Jakarta-Banyuwangi di ujung Pulau Jawa begitu. Kalau memang nanti sampai Lombok terjadi kata Pak Saud begitu ya. Ya, itu akan ada efek itu kan, Prof. Iya, mungkin bahasa negatifnya disebut kanibal, apapun namanya ya, karena semua barang publik negara yang masuk kan gitu menginvestasi. Tapi kalau kita hitung-hitung, kalau kita tidak membangun ini, kita hitung, itu kan tadi ada dampak boros, macet. Kalau sekarang hitungan kita kan macet, udah banyak itu istilahnya social cost-nya. Nah ini tadi bahasa Pak Jokowi itu harus diluruskan juga Bang memang. Ini kita bicara konteks ekonomi politik. Buat apa sih negara buat angkutan umum? Memang untuk membantu yang lemah, membantu yang ini. Ya udah bayar gitu. Tiketnya dibatasi biar murah. Itu memang ekonomi politik. Nah bahasa kereta api cepat ini ya relatif. Kalau saya bilang ya kita harus lihat balance sheet manfaat dan cost itu gitu. Kalau kita bicara itu ya layak gitu loh. Tapi kalau bicara yang satu lagi itu memang sang cost-nya kita mau kasih 0 sampai 100 itu berapa? Apakah 0, apakah 100, apa 50? Kereta api apa namanya? Misalnya MRT yang udah kita bangun, itu kan juga sama gitu. Bahkan ada pembagian dari pusat dan Pemda gitu kan. Ini juga bisa dong kalau kita mau lihat kaca tadi kaca depan. Kalau kita mau lihat kaca depan yang paling strategis menurut saya, rutenya itu harus dimatangkan dulu. Tadi udah pastilah kita harus audit khusus apalah namanya itu, kita harus belajar karena kita harus punya semangat sampai Surabaya, cepat nggak cepat. Karena memang ini ya mengelevate kan. Artinya banyak tadi dampak-dampak impactnya yang besar. Kita mau hitung apa? Developmentnya, hemat energi, waktu, dan lain-lain. Artinya layak aja secara ekonomi pasti layak gitu. Jadi intinya mari kita lihat kaca depan. Ya ini silakan kalau mau kita belajar. Tapi pertama itu ya pastikan rutenya gitu. Kalau bicara rute nanti akan kita bahas adalah gimana ruangnya kan, pembebasan lahan. Siapa yang mau bebasin lahan? Saya kira ya kita harus punya forum gubernur untuk menyicil. Kalau enggak harga lahan juga makin mahal gitu. Tapi itu juga kita harus buat aturan lahan itu ya ditanggung negara dong. Kalau jalan tolnya ditanggung, kenapa kereta api nggak ditanggung? Tapi banyak lagi hal-hal lain yang harus disiapkan kalau kita mau lihat kaca depan. Mudah-mudahan ya tiketnya juga dengan demikian ya karena dianggap sangkos berapa persen dari itu terserah dihitung aja mampu berapa gitu. Tapi Danantara standby kalau urusan operation adalah Danantara gitu. Oke, berarti apakah satu-satunya pilihan adalah pihak luar di luar PT KAI yang secara bisnis apapun yang akan dilakukan PT KAI tidak mampu untuk menutupi utang yang akan harus dibayar? Saya bilang begini, ini pelajaran sangat besar terhadap kesalahan siklus perencanaan. Ini kan siklusnya kan sekarang keinginan pribadi dipolitikkan, baru dibirokrasikan, baru diteknokrasikan. Ini ingat ya, saya ini orang Badak BPPT. Dulu namanya Pak Harto tuh perencanaan teknokratis tuh harus ada lewat Pak Habibie. Teknokratis. Apakah ini laik? Ya kan saya tiap hari tuh memeriksa itu ini laik. Ini itu MRT dulu tuh BPPT yang periksa. Semua teori berlaku di situ, ya, semua teori. Dan tuh. kita berantem, panggil teman-teman ITB, panggil itu berdebat habis. Nah setelah laik kita nggak bicara tentang anggaran, baru masuk ke Bappenas membicarakan tentang birokrasinya, kelayakannya, uangnya dari mana, tadi sangkosnya berapa, baru dibicarakan di situ. Setelah itu masuk ke Menko membahas tentang teknokratis dan birokratis. Setelah itu baru naik ke presiden politis. Nah,
Kalau itu dilakukan semua tidak akan terjadi seperti ini karena semua sudah beres dari Itu bawah. check and balance tuh jalan semua di Jalan situ, semua. di Nah, proses itu. Ini akan menunggu nanti, percaya saya, kasus yang sama akan muncul di IKN. Kasus yang lain adalah jalan tol yang rugi terus, yang sudah membangkrutkan BUMN. Kemudian bandara-bandara yang banyak sekali, puluhan bandara yang seperti KUUS ini. Nah, ini akan terbuka semua. Jadi pembelajaran yang ini adalah normalkan kembali bangsa ini. Dalam apa namanya, ini nggak normal selama 10 tahun ini, nggak normal betul-betul, nggak normal betul. Nah, ini yang harus dinormalkan semua. Nah, tadi itu kalau dinormalkan boleh, tapi normalkan betul semua. Jadi saya katakan tadi, tapi jangan menerobos. Jangan karena kesalahan ini kita menerobos aturan. Itu bisa, itu kan kebijakan kok. Seperti yang berikan Pak Purbaya, saya nggak mau bayar. Itu suruh dan antara itu berbeda. Itu hanya menyatakan, aku udah kasih uang yang harusnya hakku, dividen itu aku kasih kau bayar dong. Kan kira-kira begitu. Bukan menyatakan pemerintah nggak bertanggung jawab karena dia tahu persis bahwa ini bertanggung jawab. Nah, saya pikir Pak Presiden juga hati-hati mengeluarkan pernyataan ini karena kalau ini salah bahwa ini dibebankan ke BUMN maka dia menjadi masalah. Karena kalau saya di kereta api, oke Pak, aku tanggung semua maka seluruh tiket ku naikkan untuk membayar ini. Maka rakyat yang kena. Nah, saya juga mau bahwa penumpang kereta api menjadi korban dari WUS. Saya juga tidak mau bahwa rakyat kampung saya di Sulawesi yang nggak pernah pakai WUS ikut membayar. Ya kan? Nah, sementara ada terjadi kesalahan. Jadi saya pikir begini. Kita menyatakan inilah pelajaran yang sangat berarti bahwa jangan Anda berjalan tidak normal. Keinginan pribadi, dipolitikan, disuruh DPR ketok. DPR juga harus nggak karena ngetok aja dia. Ya kan Pak? Partai-partai politik habis itu baru disuruh menteknokrasikan. Kembalikan lagi lah ke normal, teknokratis. Okay. Saya pikir dulu senang loh kita bahas dulu ITB, bahas dulu ini, bahas dulu ini. Dulu kalau tidak ada namanya. Sekarang itu juga diminta dibahas, tapi kemudian itu hanya untuk flowery aja, ya. untuk bunga-bunga saja. Ya. Profesor langsung main mata sama Betul. saya. Nah, jadi Hanya flowery aja. Yang saya katakan perencanaan yang dimaksud adalah mengungkap kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kalau sekarang kan hanya mengini pembenaran. Baik. Pak, saya boleh nggak nih? Ini menarik nih. Didu ini suka nambah-nambahin PR KPK aja, orang WUS aja belum selesai, suruh lagi IKN, suruh lagi proyek jalan tol, suruh lagi Enggak. begitu kan? Mereka digaji untuk itu, bro. Mereka digaji untuk, mereka harus kerja Tapi itu. masalahnya KPK ini aja belum menyentuh WUS begitu karena Presiden sendiri sudah berbicara soal itu. Menjadi tekanan yang wajar nggak sih ketika memang Presiden sudah angkat bicara? Oh iyalah, dia kan pedang pemberantasan korupsi itu kan dia yang pegang gitu ya kan. Kan udah ngomong tiap hari gitu. Itu udah jelas dari sisi itu. Tapi kemudian lari tadi soal teknokrasi, terus bicara manajemen, bicara efisiensi, itu semua kan akan dikembalikan kepada secara teknokratik siapa yang harus bertanggung jawab di situ. Nah, makanya kembali lagi, saya nggak ngerti Pak Said itu pernah bikin statement, Lemhanas sekarang, Bappenas apa kerjanya sekarang? Ya itulah Undang-Undang Nomor 17 2003 yang mengamputasi dan semua diambil alih oleh Menteri Keuangan. Itulah terjadi, itulah menyebabkan mesra sekali antara Kementerian Keuangan dengan DPR. Orang-orang pinter loh di situ. Ya, makanya itu undang-undang itulah saya bilang kalau Pak Prabowo Presiden ini mendengarkan, rubah undang-undang itu kembalikan. Supaya ada yang mengontrol Bappenas. Check and balance-nya lagi. Ada yang mengontrol semua pekerjaan. Nah, dulu kan kita bersaing masuk Blue Book aja, betapa kita presentasi di mana-mana. Ya. Sekarang ada keluar, yang penting lobby DPR. Lobby DPR, lobby Kementerian Keuangan, nggak ada lagi. Nah itu Pak. Oke, baik. Prof tadi mau menanggapi apa secara singkat saja sebelum kita break, silakan. Ini udah tutup belum kan? Belum. Masih panjang. Tahu. Masih 2 jam. Karena kalau ngulitin sesuatu hal yang berbau korupsi, Pak Saud ini demennya gitu. Secara singkat sebelum kita break, silakan. Ya udahlah, saya pikir kalau bahas 10 tahun Jokowi, ya memang apa bahasanya kita sebut ya,
apa istilahnya kalau dalam kurva itu agak di pinggir lah gitu ya, bukan di tengah. Tidak di dalam kurva dia. Tapi positif atau negatif gitu. Secara output yes kan gitu. Suka nggak suka, ya. Artinya dihajar gitu loh. Artinya itu dalam textbook disebut bias optimism gitu ya. Artinya mau lompat ke jurang, tapi resikonya, mitigasi resikonya itu kurang disiapin. Di tengah jalan ya prosedur bila perlu dirubah. Karena memang tadi governance development planning kita ada kan. Kita punya undang-undang perencanaan. Tapi ke detail pembangunan infrastruktur, urut-urut bagaimana, dan di kotak kuning tadi yang paling penting, lanjut enggak, pakai apa, uang dari mana, interaksi itu yang memang kita miss tuh kemarin. Jadi itu harus dirapikan gitu. Harus dirapikan. Kalau enggak kita akan mengulang. Jadi kita harus hargai juga keberanian Pak Jokowi. Saya sendiri melihat apa-apa agenda zaman Pak SBY itu kelihatannya memang dihajar habis oleh Pak Jokowi, walaupun tadi ada piring-piring kotor. Oke, mau kulitin lagi nggak? Tapi usai jeda berikut. Saya tahan dulu. Merah Putih akan kembali sesaat lagi.